Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai kuliah siang ini. Supaya lebih sistematik akan saya share presentasi ya. Oke, kalau kita lihat di Elena, di tempat kuliah kita, ya saya nggak tahu kenapa tulisannya tipis ya, karena defaultnya, mungkin setelan defaultnya Moodle begini. Tapi nggak apa-apa, nanti Anda bisa masuk ke Elena untuk melihat lebih jauh isinya dengan lebih jelas. Hari ini kita sampai pada sesi menyiapkan lingkungan pemrograman Python. Sebelumnya saya minta maaf bahwa kemarin minggu lalu saya menjanjikan untuk mahasiswa secara random menjelaskan jawabannya ya, tapi saya pending dulu. Rasa-rasanya sudah semua memasukkan jawaban, tapi karena hari ini saya tidak bisa mengisi lama. Kalau mendengarkan Anda presentasi beberapa orang itu akan cukup lama. Nanti saya akan cek dulu jawabannya, baru nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa presentasikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menyiapkan lingkungan pemrograman Python. Nah, seperti juga kalau Anda mau menulis dengan komputer, itu kan Anda perlu menggunakan program untuk menulis ya. Misalnya adalah yang paling populer Microsoft Word. Kalau mau membuat slide presentasi yang menggunakan Microsoft PowerPoint gitu. Nah, kalau mau memprogram, menuliskan program agar bisa dieksekusi oleh komputer yang kita gunakan, maka kita perlu menyiapkan tool atau perangkat pemrogramannya. Kalau Anda memprogram pakai bahasa Python ya harus dibuat perangkat untuk pemrograman Python. Demikian juga kalau pakai program-program bahasa lain. Nah, kita sebut itu lingkungan pemrograman Python karena seringkali bukan hanya terdiri atas tempat untuk menulis, yaitu pakai semacam notepad gitu ya, tapi juga sekaligus tempat untuk mengeksekusi program. Kalau perlu juga melakukan debugging atau menelusuri kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, itu makanya disebut lingkungan pemrograman Python. Ada yang sifatnya offline. Kalau sifatnya offline itu komputer kita tanpa terhubung ke jaringan internet juga bisa mengeksekusi program. Nah, kita harus menginstall Python, terutama yang disebut sebagai lingkungan pemrograman Python atau Integrated Development Environment untuk Python. Nah, itu ada beragam itu. Nanti yang dicontohkan paling satu gitu ya, tapi sesungguhnya beragam jenisnya. Lalu ada yang online sifatnya, yaitu kita harus terhubung ke internet untuk bisa melakukan pemrograman. Dalam hal ini perangkat yang paling populer nanti adalah Google Colab, meskipun ada juga perangkat lain yang bisa digunakan, tapi kita nanti, saya terutama akan memberikan contoh menggunakan Google Colab. Oke, kalau kita lihat isinya ya, isi dari sesi ini, saya coba klik yang menyiapkan peralatan pemrograman Python. Saya lakukan double klik. Isi dari sesi ini ada penjelasan singkatnya, yaitu bahwa pada sesi ini kita menyiapkan peralatan untuk pemrograman Python. Di situ ada penjelasannya. Ada dua cara untuk memprogram menggunakan Python, yaitu yang pertama secara offline di komputer Anda sendiri. Untuk itu Anda perlu menginstall lingkungan pemrograman Python.
Anda dapat mengunduh versi Python yang Anda inginkan melalui website di www.python.org/downloads. Nah, maksudnya versi Python adalah ada versi rilisnya, yang kelas utamanya itu 2 dan 3. Karena 2 dan 3 agak ada beberapa perbedaan sebetulnya. Nah, saya sarankan nanti pakai versi 3. Tapi 3 itu pun ada macam-macam. Ada 3.7, ada 3.6, ada 3.8. Saat ini kita versi 3.9 yang terbaru. Selain itu juga ada versi berdasarkan operating system yang Anda pakai. Kalau Anda pakai Linux, beda yang diunduh. Kalau Anda pakai Windows, beda yang diunduh. Kalau Anda pakai Mac OS juga beda lagi yang diunduh. Kalau pakai Windows juga ada beda antara yang 32 bit dan 64 bit, tapi pada dasarnya kalau komputer Anda versi 64 bit, Anda bisa install 64 bit ataupun 32 bit, nggak ada masalah. Itu secara offline. Nggak cuma dari python.org sih, ada yang lain juga, tapi intinya juga biasanya yang berbeda hanya versi pengemasannya, sehingga ketika dijalankan nanti tampilannya sedikit berbeda satu sama lain, tapi jantungnya tetap sama, yaitu dari Python ini. Yang kedua, Anda bisa memprogram secara online. Yang paling populer itu di Colabs, Google Colabs, yang alamatnya adalah colab.research.google.com. Nah, dan seterusnya itu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan cara menginstall karena itu di internet banyak sekali dan banyak yang bagus-bagus cara menjelaskannya. Setidaknya ada 4 yang sempat saya identifikasi. Yang pertama yaitu laman tutorial cara mendownload dan menginstall Python. Dalam contohnya itu menggunakan Python 3.7.0. Nah, tentu kita bisa mendownload versi yang lebih baru dengan cara yang sama, tinggal double klik saja lalu ikuti gitu ya. Download, lalu filenya yang sudah di-download di double klik lalu diikuti aja langkah-langkahnya. Ada versi menginstall Python dengan Jupyter Notebook. Itu salah satu versi Python yang sudah dikemas di dalam satu integrated development environment yang disebut notebook yang buatan Jupyter. Nah, kalau penasaran dengan notebook Jupyter itu nanti tampilannya mirip sekali dengan Google Colabs. Bedanya adalah kalau Google Colabs itu harus online kita, lalu bekerja di lamannya Google. Kalau Jupyter Notebook kita bisa install di komputer kita, tapi dia akan membuat server web. Nah, kita bekerjanya di server web yang lokal yang dibuat oleh Jupyter Notebook itu. Jadi saya malah curiga bahwa sebenarnya yang digunakan Google Colabs itu adalah lisensi dari Jupyter Notebook karena mirip sekali. Dan sama-sama bekerja di web server. Cuma kalau Jupyter Notebook itu di web server lokal. Saya nggak tahu apakah Jupyter Notebook juga punya web yang nggak lokal seperti Google Colabs atau tidak. Kita bisa cari sih. Lalu juga ada kalau penasaran dan lebih suka sajian visual, di YouTube itu banyak sekali cara-cara instalasi macam-macam Python. Instalasi Python di Windows 10, instalasi Jupyter Notebook, dan macam-macam lagi. Jadi yang ini saya tidak akan tuntun satu persatu, Anda bisa sendiri, tapi pasca penyajian sesi ini, di komputer Anda harus sudah ada tool untuk membuat program dalam Python. Dan Anda sudah punya dasar-dasar untuk memprogram Python pada laman Google Colabs gitu ya. Oke, saya akan back ke laman sebelumnya.
Nah, tentang mengenal Python ada dua saya buat slide singkat. Slide singkatnya ada satu, tapi satu itu materi utamanya dari judulnya mengenal Python. Itu dari Suevali, itu penjelasan sederhana tapi cukup bagus gitu ya. Saya coba double klik karena ini pakai PDF. Nah, ini saya besarkan dulu. Nah, Python itu apa? Python adalah salah satu bahasa populer, bahasa pemrograman populer di dunia. Kita dapat menggunakannya dalam berbagai situasi ya. Merupakan bahasa berbasis teks, readability dan readabilitas atau keterbacaan dan layout-nya jelas dan menjadikan Python ini menjadi lebih mudah untuk para pemula. Nah, ini ada berapa halaman? 6 halaman ya kira-kira ya. Saya membuat presentasi berdasarkan ini. Kita kembali ke awal, kemana? Ke sini, ke slide presentasi ini. Kalau saya double klik, itu kita punya slide presentasi yang sebetulnya diambil dari tadi itu, dari Suevali ya. Jadi mengapa menggunakan Python? Karena Python itu dirilis tahun 91. 91 itu adalah tahun awal saya masuk UNES, tapi waktu itu belum kenal Python juga. Python masih di lingkungan sangat terbatas. Bahkan tahun itu pun belum ada akses internet dari kantor. Kantor kita masih ada di Jalan Kelut. Akses internet itu baru di kantor Kelut malah belum ya, sampai pindahan tahun 2000 ya. Tapi saya menggunakan akses internet dari rumah dan sebelumnya dari kantor pos. Nah, waktu itu ada kantor pos yang menyediakan akses internet. Belum ada warnet zaman itu. Jadi warnet masih ada di kantor pos itu saja. Lalu, alasan untuk menggunakan Python itu banyak. Tersedia banyak pustaka. Kalau sekarang ini yang lagi trending adalah ilmu yang disebut machine learning atau pembelajaran mesin atau artificial intelligence. Nah, itu banyak tersedia pustaka yang ditulis dalam Python dan disediakan bebas untuk siapapun yang mau pakai. Sehingga kalau kita mau belajar bahasa mesin, mengimplementasikannya dengan Python tidak ada kesulitan. Memang itu dibuat oleh orang-orang yang sangat sangat senang berbagi. Meskipun juga karena kita menggunakan program semacam itu, mestinya sifatnya adalah at your own risk, dengan risiko Anda sendiri. Tapi kalau kita akademisi yang juga mempunyai cara berpikir kritis sebelum menggunakan, kita tentu menyadari potensi bahwa bisa saja beberapa subroutine, beberapa pustaka itu ada error gitu atau tidak tepat untuk keperluan kita. Tapi itulah yang kita punya. Jadi di dialog interaktif antara para pengguna Python yang sangat pakar maupun yang biasa-biasa saja gitu ya, itu akan memperbaiki kualitas dari pustaka yang ada. Ada pustaka untuk machine learning, ada pustaka untuk computer vision, ada pustaka untuk image processing, ada pustaka macam-macam tersedia, termasuk pustaka untuk numerical analysis, analisis numerik itu juga ada. Lalu sifatnya free dan open source karena Python memang dari awal dirancang untuk tidak perlu membayar. Beda kalau Anda menggunakan misalnya Visual Basic, itu mesti membeli dari Microsoft. Mungkin ada Visual C++. Kalau C++-nya banyak, bisa free ya bahasanya. Tapi kalau Anda mau memprogram dengan menggunakan environment-nya Visual C++, itu membelinya cukup mahal dari Microsoft. Lalu sifat berikutnya adalah embeddable. Embeddable itu dapat ditanamkan pada sistem, jadi nggak perlu sistem yang besar jadinya, karena ditanamkan di dalam chip yang menjadi bagian dari sistem mikrokomputer.
Dan satu lagi juga bisa di-embed, ditanamkan pada program bahasa yang lain. Jadi Anda punya subroutine dalam C, Anda nggak perlu ubah jadi Python, tapi bisa diekspor dan bisa dipanggil dari Python atau sebaliknya. Kalau Anda punya di Python, bisa dipanggil dari program yang lain. Tentu itu membutuhkan nanti pemahaman lebih dari sekedar yang kita bisa bicarakan hari ini. Mudah dipelajari, nanti Anda lihat. Portable karena tersedia dalam berbagai platform, malah konon PlayStation pun bisa diprogram dengan Python ya. Lalu dukungannya berlimpah, ini dukungan dari komunitas ya. Karena tidak dijual oleh perusahaan besar yang mendistribusikan software, maka dukungannya yang ada ya adalah dukungan dari para ahli, para expert. Nah, kalau Anda menjadi bagian misalnya ya nggak perlu merasa saya belum tahu banyak tentang Python, Anda bisa berkontribusi. Misalnya membuat dokumentasi atau membuat panduan sederhana untuk anak-anak SMA misalnya yang sedang belajar Python. Nah, itu tetap berguna ya. Jadi tidak harus satu panduan yang canggih untuk bisa digunakan orang. Nah, ini macam-macam aplikasinya. Konon NASA itu juga menggunakan sebagian programnya menggunakan Python. Untuk mengembangkan game juga ada, dan ada pustaka yang dapat dipakai. Pygame, Py itu Python. Selalu kalau ada pustaka yang namanya ada unsur PY atau Py, itu biasanya menggunakan Python. Maka ada Pygame, ada PySoy. Kalau untuk komputasi ilmiah ada PyBrain. Tapi ada juga sih yang namanya bukan pakai Py, misalnya Pandas itu analisis data. Keras juga pakai untuk analisis data dan machine learning. Nah, kita pelan-pelan saja akan sampai ke sana, tidak mungkin konteksnya bukan untuk dasar pemrograman ya, tapi dasar pemrograman mendasari Anda untuk nanti bisa berkembang, terutama kita menyiapkan untuk Anda ketika menulis skripsi nanti. Kan kita tidak tahu skripsi Anda apakah masuk dalam bagian dalam bidang machine learning atau masuk dalam misalnya Anda mendesain game 3 dimensi atau Anda membuat artificial intelligence untuk sistem yang diprogram dengan bahasa Python. Macam-macam ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini cara menginstal kalau kita pakai IDLE, OpenIDLE namanya ya. Tinggal kunjungi websitenya python.org, download installernya sesuai dengan kebutuhan, karena kalau kita pakai Windows 64 bit ya sebaiknya pakailah installer yang 64 bit. Kalau mau yang 32 bit, kalau Anda pakai Win 7 ya artinya ya 32 bit yang dipakai. Setelah itu lalu dijalankan, tinggal run saja, tinggal double klik saja. Kalau pakai Windows maka akan terinstall. Nah, baru bisa di-open. Berarti Anda bisa memulai pemrograman dengan idle. Nah, cara untuk mengetahui komputer saya ini 64 bit atau 32 bit, Pak, ada caranya. Tinggal klik kanan properties, gitu akan muncul ini kan. Nanti muncul sistem. Atau control panel, system and security, kemudian system. Maka akan muncul di system type-nya itu akan muncul. Kalau ini kan prosesornya Intel Core i3, itu bukan komputer yang sedang saya pakai, ada di laptop yang satunya. Lalu memori yang terpasang 4 GB, sistemnya 64 bit, tidak memakai touchscreen, dan seterusnya. Ini pakai komputernya, ini komputernya desktop, berarti yang sedang saya pakai ini. Oke, itu penjelasan singkat mengenai cara menyiapkan sistem untuk pemrograman Python. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana memprogram Python tapi menggunakan Google Colabs ya, Google Colabs. Coba saya akan tunjukkan sebentar.
Saya akan menjalankan ini. Jadi mungkin ini harus saya share dulu tab ini supaya Anda bisa melihat. Sebentar. Nah, ya itu alamat Google Colabs itu sebentar, colab.research.google.com. Kalau di enter maka keluarnya, karena saya sudah pernah mengakses Google Colabs, maka muncul macam-macam. Yang recent, yang baru-baru ini saya jalankan atau apa terserah, ada ya. Tapi kalau kita Anda baru itu ya, paling hanya akan dapat welcome to Colaboratory, lalu kita bisa klik notebook ya. Misalnya saya mau membuat program baru, maka saya klik new notebook. Sebentar agak tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan dari Google Colab itu seperti ini. Ini ada untitled, ini kalau kita klik kita bisa ganti ya, misalnya ini tanggal 7 ya, Proc 7 September 2021 misalnya, saya membuat program di sini. Nah, bagusnya ini adalah kita bisa menuliskan kode langsung, bisa juga menuliskan teks. Kalau teks tidak dieksekusi, kalau kode bisa langsung dieksekusi di sini juga. Maka kita sebenarnya bisa membuat diktat interaktif dengan Google Colabs. Oke, kita tidak sedang membuat diktat interaktif. Saya akan menunjukkan misalnya programming ya, memprogram ya. Sebentar. Salah satu program yang paling sering dibuat orang untuk mulai menggunakan bahasa program adalah Hello World. Nah, kalau mau menampilkan string atau teks Hello World di dalam Python, kalau kita gunakan Google Colabs, maka perintahnya mudah. Print, tinggal print saja. Print itu akan menampilkan di layar, lalu diberi tanda petik Hello World. Nah, ini sudah akan muncul. Kalau mengeksekusi program di dalam Google Colabs itu tinggal ini, tekan tombol play yang hitam ini. Nanti Anda perhatikan sisi kanan ini sudah terhubung, connect dengan komputernya Google. Nanti kepada kita akan disediakan beberapa gigabyte RAM dan beberapa gigabyte storage untuk menyimpan program kita. Yang tidak tampak oleh kita disediain juga kepada kita, disediakan prosesor khusus untuk kita pakai. Jadi ketika nanti dieksekusi, program ini tidak berjalan di komputer kita, tapi berjalan di komputernya Google. Hasilnya bisa kita tampilkan. Nah, kalau kita run dengan menekan tombol run ini, maka nanti kita lihat kita akan dihubungkan kepada komputernya Google. Kalau saya run, saya pencet run, nah Anda lihat ini kan allocating di sebelah kanan ini, connecting, allocating, kemudian nanti disediakan initializing. Nah, lalu kepada kita disediakan RAM. Oh, RAM-nya kepake 0,76 dari 12 GB, sekitar 13 kita disediain kepada kita itu. Lalu disknya tersedia 107, kita baru pakai 36,90 karena saya pakai fasilitas yang diberikan kepada UNES. UNES itu dapat 150 kalau tidak salah. 140 GB per orang. Saya nggak tahu Anda dapat berapa. Nah, Hello World seperti ini. Nulisnya sih tidak harus dengan satu tanda petik, kita bisa menggunakan pakai dua tanda petik ya, misalnya begini. Hello World. Ya, nah ini kalau bisa juga 3 tanda petik. In 2, 3, Hello World.
1, 2, 3. Nah, kalau ini saya run akan muncul 3 hello, saya tandain aja deh supaya jelas ini hello 2 ini, hello world 3 yang ini. Oke, kalau saya run hello world 2, hello 3 kan gitu. Kalau sudah terkoneksi dan sudah siap untuk melayani kita, maka eksekusinya jadi lebih cepat. Nah, kalau ini kita mau jadikan diktat, kita bisa saja berikan teks ya, teks. Saya mau membuat teks ini berada di atasnya program, tinggal saya naikkan saja, ada tanda ke atas, naik gitu ya. Nah, tinggal saya double klik. Misalnya saya tulis, ini judulnya, new section-nya itu memprogram dengan Python misalnya di Google Colab. Nah, misalnya begitu. Kalau saya enter, tulisannya nanti akan ada di kanan. Preview tulisannya segede ini akan ada di kanan gitu ya. Misalnya saya tulis berikut ini cara menampilkan stringnya hello world dengan Google Colab ya. Dengan string hello world dengan Google Colab dalam bahasa Python. Dalam bahasa Python tapi dengan Google Colab. Nah, kalau saya klik di luar, nah seperti ini. Ini teks yang nggak bisa, yang nggak perlu, nggak kita tidak akan dieksekusi. Meskipun juga kebiasaan kalau kita menulis program, kalau kita menulis program juga bisa kita buat, kalau untuk Python, baris yang tidak dieksekusi harus diberi tanda pagar ya. Misalnya saya beri keterangan program ini akan menampilkan hello world. Nah, ini kan nggak dieksekusi, tapi mungkin lebih enak kalau pakai cara model diktat ya, jadi teksnya sendiri, programnya sendiri. Bagusnya adalah program langsung bisa dieksekusi di situ. Berbeda halnya kalau kita membuat diktat yang tidak interaktif, diktatnya dicetak, kalau kita ingin mencoba ya kita harus run sendiri di komputer kita. Kalau ini langsung di sini kita bisa lakukan. Tampilannya ini saya hilangkan, tampilannya masih sama karena dia tidak mengeksekusi baris teks yang ada di setelah tanda pagar. Masih sama. Nah itu, jadi saya akan mencoba membuat penjumlahan ya, penjumlahan. Saya akan tambah 1 sel kode lagi. Nah, 1 sel kode supaya ada penjelasan, saya berikan penjelasan. Berikut ini cara menjumlahkan 2 bilangan dalam Python. Dengan Python, dalam Python lah ya. Nah, caranya gimana? Saya harus punya variabel untuk diisi dengan bilangan, misalnya bil 1 sama dengan 1,7, lalu bil 2-nya, bilangan keduanya saya tulis sama dengan 1,9. Lalu cara menjumlahkan, saya pakai komentar penjelas, menjumlahkan bil 1 dengan bil 2. Oke, saya buat 1 variabel, katakanlah variabelnya namanya jumlah. Jumlah itu artinya adalah bilangan 1 plus bilangan 2. Nah, itu proses penjumlahan dilakukan di situ. Lalu menampilkan ke layar monitor.
Menampilkannya gimana? Tinggal print saja. Print. Misalnya hasilnya kan ada di dalam folder jumlah ya. Dalam variabel jumlah. Saya tulis saja print jumlah. Jumlah. Ini kalau saya run, hasilnya nanti yang tercetak di hasil adalah jumlah antara 1,7 dan 1,9. Nah, 3,599. 1,7 tambah ini 3,5 ya. Nah, 3,6 kan sebenarnya. Tepatnya 3,6. Oke. Tapi ini kan nggak komunikatif ya. Kalau tiba-tiba muncul angka 3,599, kita nggak tahu. Maka supaya lebih komunikatif kita buat saja penjelasan ya. Yang di print adalah misalnya jumlah dari atau hasil penjumlahan lah. Hasil penjumlahan. Nah, ini kasih koma. Bilangan 1, koma dengan tanda petik lagi. Kemudian koma bilangan 2, bil 2, koma lagi, tanda petik adalah, tanda petik, koma lagi, adalah apa? Jumlah hasilnya. Jumlah. Nah, kalau ini mungkin lebih jelas. Nah, ketika di-run, sebentar, masih ada masalah. Oh, apa masalahnya? Hasil penjumlahan. Koma bil 1, koma dengan sebentar, ini ada kekurangan, yaitu ada, ini dia, tanda, sebentar, tanda ini apa ya, coba. Jumlahnya harusnya di belakang. Enggak ada. Hasil penjumlahan. Oke, ini kayaknya benar kan, syntax error ya, nggak bisa dieksekusi kalau kita run sekarang. Oke, sudah benar. Hasil penjumlahan ditulis lagi. Bilangan 1, 1,7 dengan ditulis. Bilangan 2, 1,9 adalah 3,5996. Nah, itu masih kurang komunikatif karena kalau kita mau mengubah program kan isi bil satunya harus dirubah. Gimana kalau bil satunya itu dimasukkan oleh orang? Pengguna disuruh memasukkan bilangan yang mau dijumlah. Ya tinggal ditulis saja input. Nah, kita pakai input. Input. Kita beri perintah nih si siapanya, penggunanya. Ketikkan bilangan pertama. Diberi spasi, lalu diberi tanda petik, kurungnya lalu double, karena di depan double ya. Lalu input. Input. Ketikkan bilangan kedua. Tanda petik lagi, double kurung, 19-nya hilang. Jadi nanti pengguna disuruh memasukkan bilangan, lainnya biar aja kita nggak ubah. Ya, kalau ini di-run kira-kira jalan atau tidak, kita lihat. Kita lihat saja. Misalnya yang mudah lah, 2 ya, ditambah 5, kamu 7 ketemunya. Nah, ada yang aneh nggak di sini? Hasil penjumlahan 2 dengan 5 adalah 25. Dan komputernya sama sekali tidak merasa bersalah. Kalau kita tahu, salah itu, tapi kenapa bisa begitu? Kan gitu pertanyaannya. Adakah yang kira-kira bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab kenapa penjumlahan 2 dengan 5 adalah 25?
Itu cuma Oke, jawaban yang salah pun nggak apa-apa, asal jawab dulu. Mengapa bisa begitu? Karena penjumlahannya cuma digabung 2 sama angka 5. Penjumlahannya semua digabung, Cuma digabung angkanya, Pak. 2 sama cuma 5. digabung angkanya. Mengapa digabung angkanya? Mungkin karena tanda plus. Oke, saya tahu maksud Anda, tapi mengutarakannya kurang pas betulnya. Coba mau yora ketok. Siapa tadi? Siapa yang menjawab tadi? Siapa? Di Prasetyo. Oh, Prasetyo. Oke. Nah, ini kita tulis hasil penjumlahan, tetapi kalau kita lihat bentuk dari statementnya itu bil 1 plus bil 2. Tanda plus selain digunakan untuk penjumlahan adalah juga digunakan untuk merangkai string. Jadi kalau 2 dan 5 dikenal sebagai string, maka plusnya itu yang gandengkan antara 2 dan 5. Kalau tidak percaya, kita buat lagi, kita coba lagi. Misalnya 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 ditambah 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jangan diperhatikan kata jumlahnya ya, tapi diperhatikan bil 1 plus bil 2. Ini pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. What's wrong? Karena 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 ini dianggap sebagai string, padahal maunya kita itu dianggap angka. Kalau string dijumlahkan jadinya dijejer saja. Tapi kalau angka dijumlahkan ya kita pakai aritmetika penjumlahan. Supaya terjumlahkan seperti diperlakukan sebagai angka, maka apapun yang diketikkan oleh pengguna harus kita ubah menjadi angka atau menjadi bilangan. Nah, caranya adalah kita beri aja perintah evaluate. Lalu kita beri saja perintah evaluate. Nah, supaya mudah bil 1, bil 2-nya nanti kita ubah deh ya. Nah, kalau ini kita jalankan, misalnya bilangan pertamanya 10, bilangan keduanya 30, jadinya pasti 40. Nah, 40. Karena akibat dari perintah eval itu apapun yang dimasukkan dijadikan angka. Karena itu dimaksudkan bilangan ya, bukan angka sebetulnya. Nah, kalau nggak ada eval, kita bisa masukkan bukan bilangan pun diterima. Hanya ini ya, saya jalankan. 2 WE gitu ya, ditambah dengan 3 ER. Sebentar ada azan dulu ya.
Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di mana ya? Sebentar ini tak ngecek. Ngecek peserta kuliah hari ini ya. Peserta mulang hari ini ada 30 orang. Betul, ada 1 orang yang nggak ikut. Ya, kalau tadi kalau kita isi bilangan sembarang pasti bisa kalau kita pakai input, karena input tidak membatasi pakai bilangan atau karena dianggap string ya, meskipun yang kita tulis angka itu dianggap sebagai string. Nah, untuk membuatnya betul harus dilakukan evaluasi dulu, ada perintah eval gitu ya. Kalau kita jalankan, coba kita tulis 3E gitu ya, lalu plus, baru 3E saja salah, karena apa? Harus dimasukkan dalam bentuk angka, karena nggak bisa itu. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, ditambah 4, 5, 6 misalnya. 4, 5, 6. 5, 7, 9. Betul. Jadi, dengan menggunakan Colab Research google.com, kita bisa mengeksekusi dan mencoba mengeksekusi perintah-perintah dalam Python. Cara yang paling baik adalah kita membayangkan apa yang akan terjadi, lalu kita eksekusi, loh kok jadinya begini, atau nah tepat sesuai dengan dugaan saya. Nah, itu cara belajar yang bagus. Di dalam buku yang saya berikan itu ada banyak mungkin contoh ya, nanti sambil contoh-contoh juga saya berikan di Elena, karena yang paling penting dari programming itu adalah berlatih. Tapi ingat, tujuan kita untuk mata kuliah dasar pemrograman itu lebih kepada kami mengajari Anda untuk belajar computational thinking, berpikir secara komputasional. Dan itu menjadi sebetulnya ada di prodi-prodi lain, di perguruan tinggi lain, itu ada mata kuliah literasi digital, itu isinya itu programming seperti itu. Hanya di UNES literasi digital agak berbeda ya isinya, saya nggak tahu karena saya tidak terlibat di dalam penggodokan mata kuliah itu. Tapi kalau diminta ikut membantu ya saya akan menyodorkan konsep computational thinking. Jadi semua orang, terutama orang teknik, itu harus berpikir secara komputasional. Nah, Anda kebetulan memang program Anda, jadi program Anda adalah engineering dan elektro, maka Anda memang harus belajar pemrograman ini. Python hanya salah satu sarana, nanti Anda harus bisa juga. Kalau C bagaimana? Kalau sekarang ini kayaknya 2 yang paling populer ya, 3 ya, C, Python, dan Java. Kira-kira 3 itulah nanti Anda kuasai. Nah, permintaan saya kuasai dulu salah satu, dalam hal ini kita pakai Python karena sangat mudah melakukan pemrograman. Anda nggak harus datang ke lab, tapi langsung secara online seperti yang saya contohkan. Oke. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, dan saya maklum kenapa tidak ada pertanyaan, nanti lebih baik saya berikan tugas-tugas saja. Ada buku tadi, cari buku lain terserah yang mana saja. Lalu sekarang Anda bisa mencoba program itu dengan cara Anda bisa menginstall Python di dalam komputer Anda. Kalau tidak, dan kalau Anda punya jaringan internet, ya pakai saja Google Colabs. Nah, kalau misalnya di rumah pakainya WiFi yang bayarnya tetap berapapun yang dipakai, lebih baik gunakan untuk ini ya. Kalau mau, jadi setelah sesi ini harusnya tidak ada lagi keluhan untuk saya tidak bisa mengeksekusi karena tidak punya Python misalnya, tidak menginstal Python. Install Python dari sekarang. Kalau tidak, gunakan versi online-nya ini, yaitu pakai Google Colabs. Terserah Anda bisa menginstal idle, Python idle, itu ada di ada di website-nya Python. Anda bisa pakai Google Colabs ini ya. Lalu Anda bisa pakai
notebook, Jupyter Notebook, Anda bisa pakai. Anda bisa juga install dengan bantuan Anaconda, itu nanti ada Python, ada termasuk juga notebooknya. Silakan nanti dieksplorasi saja, karena itu nggak perlu diajari satu persatu karena di internet ada. Yang penting targetnya setelah sesi ini Anda bisa memprogram dengan bahasa Python. Maksudnya memprogram ya masih Anda dapat mengeksekusi program yang jadi, yang sudah ada, pendek-pendek saja, untuk mempelajari mengapa bisa begitu. Untuk mempelajari alur eksekusi programnya, mengapa bisa demikian. Kalau ini kan contoh-contoh tadi yang diberikan. Ada yang bertanya? Itu Kausar Ahnia, dari tadi ngetik apa? Mencoba ya? Ya. Boten, Pak. Oh, Tidak, Pak. Oh, yang ketik-ketik siapa tadi? Cetak-cetak. Oh, ada lagi yang aktif ya. Nggak apa-apa, boleh aja mencoba. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri kuliah kita siang ini. Materinya seperti biasa ada di Elena. Hasil rekaman nanti akan saya berikan kalau sudah jadi diproses oleh Google. Kalau ada tambahan tugas, tambahan materi, saya akan berikan langsung di Elena. Oke, saya akan stop rekamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi seminggu yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.